Halo Sobat Easy Stock, ketemu lagi. Kita akan bahas ini yang direkomendasi oleh eh, Instagram, akun seseorang. Ini kita membahas top loser, itu harganya turun ya. Dan apakah itu menarik untuk dibeli atau tidak? Kita akan menggunakan analisa Easy Stock yang menggunakan analisa fundamental murni secara kuantitatif, yaitu menggunakan rumus Benjamin Graham, pengarang buku legendaris Security Analysis dan Intelligent Investor. Beliau juga gurunya Warren Buffett, dan Easy Stock bisa Anda akses melalui Google Play Store. Nah, kita mau lihat pertama dulu ASA. Kita mau lihat ininya dulu nih, grafik ya, grafik ASA. Cilacap nih perusahaan baru IPO, jadi turun drastis. Oke. Ya, perusahaan IPO belum banyak bisa berkiprah ya, tapi lihatlah, kita buka Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda review, terus Anda download, dan ini Anda klik bendera Indonesia. Ada 788 emiten atau saham yang bisa Anda akses secara free of charge. Tadi perusahaan ASA. Nah, kalau lihat di sini, ini ASA ini turun Rp14 menjadi 186 di tanggal 24. Karena tanggal 25 rekornya minus 14. Nah, itu kenapa angkanya kok ada minus segala gitu ya. High itu yang minus 28 itu adalah nilai wajar tertinggi, sedangkan yang low nilai wajar terendah. Nah, ini closing price-nya 186. Kita lihat kenapa bisa negatif. Oke. Laporan keuangan masih Q3 2021. Kita lihat net income-nya kecil sekali, 142 juta. Free cash flow-nya negatif karena salah satu sebabnya capex-nya itu minus atau 14,5 miliar, sedangkan labanya cuma 142. Jadi free cash flow-nya minus atau minus 12 miliar. Kita lihat current asset-nya juga tidak mungkin dia bisa mengcover karena current asset net-nya itu 41,4 miliar, sedangkan utang jangka pendeknya 46 miliar. Dan kalau kita lihat dari return on equity-nya nggak sampai 0,5%, profit margin-nya juga sangat-sangat kecil. Ini betul-betul saham yang menurut kami saham gorengan lah gitu. Kedua, kita mau lihat saham Devam. Oke, Devam Property. Seperti apa nih? Turun, memang turun terus. Apakah kita pantas beli? Kita lihat Devam. Devam juga sama, itu nggak ada upside, malahan downside-nya bisa 60% lebih karena closing price-nya 206, ininya nilai wajarnya cuma 65. Oke, kita lihat panel berikut. Karena dia kan negatif ya. Oke, berarti dia net loss ya. Net loss otomatis juga return on equity-nya negatif. Terus debt equity-nya hampir 3. Oke. Kita lihat lagi saham apa di sini. UFO, saham UFO. Damai Sejahtera Abadi. Turun juga. Kita lihat UFO di sini seperti apa. UFO. Nah, itu juga negatif. Kita lihat aja, buka kita panelnya.
free cash flow-nya negatif minus 26 miliar, padahal dia income-nya 12,5 miliar, tapi capex-nya 43,7. Jadi nggak mungkin dia bisa nutup. Terus net current asset-nya 177 nggak bisa nutup utang jangka pendek yang 214 miliar. Oke. Profit marginnya sangat tipis, return equity yang kecil. Kita lihat saham lain. Selis kita lihat grafiknya. Oke, Selis juga turun, betul. Kita lihat Selis. Oke, Selis. Nah, ini masih ada upside nih 17% sampai 39%. Karena nilai wajar tertingginya 370, terendahnya 312. Oke. Kita lihat laporan keuangannya udah Q4. Kita lihat return on equity-nya 12,3 bagus, tapi profit margin-nya di bawah 6%, kurang menarik. Oke, tapi pilihan Anda. Ini kalau Anda mau beli, ini saham yang juga baru IPO. Sekarang FPNI kita lihat. FPNI. Ya, sahamnya turun tajam banget. FPNI kita lihat valuasinya. FPNI. Nah, ini juga FPNI ada FPNI ada upside-nya. Nah, upside-nya tadi kita lihat berapa upside-nya. 43 sampai 53. Lumayan upside-nya. Kita lihat laporan keuangan Q4. Return equity-nya di bawah standar ya. Profit marginnya juga tipis, nggak nyampe 2,5%. Dan kita lihat saham lain yang top gainer RIX. Coba kita lihat RIX top gainer. RIX ini naik. Ini masih punya upside nggak kalau kita beli RIX ini? Naiknya tinggi ya. Sekarang 830 posisinya RIX. Nggak ada upside-nya. Harganya sudah terlalu tinggi. Kalau lihat kita grafik itu cuma 500-an. Jadi sebetulnya kalau lihat mingguannya, mungkin kalau Anda beli itu di di bulan-bulan 4, bulan 5, itu masih Anda bisa menangkap upside. Tapi ini udah terlalu tinggi, sangat berisiko sekali. Oke, kita lihat lagi Ricci kita lihat. Oke, naik tajam. Kita lihat valuasinya Ricci. Oke, Ricci, waduh, ini ekstrim nih. Nilai tertingginya 1251, tapi closing price 108. Kita lihat pertumbuhannya 6, terlalu tinggi sebetulnya pertumbuhannya. Ini memang ada kelemahan di net current asset 1,1 triliun. Tetap dia bisa cover lah utang jangka panjangnya bisa, tapi tidak bisa mengcover kalau ditambah utang jangka panjangnya. Pendeknya bisa dia. Pendeknya sekitar 533, berarti masih net working capitalnya itu sekitar ya 500 sampai 600 ya. Berarti kalau di cover utang jangka panjang dia akan negatif 200 miliar. Tetapi net income-nya dia negatif nih. Free cash flow-nya negatif. Cuma memang di sini kan net current asset-nya itu bisa 2 kali daripada utang jangka pendek. Meskipun ini bagus, tetapi kekuatan working capital itu hanya menutupi kerugian. Angka return equity pasti negatif, debt equity-nya terbesar banget, 4,5 hampir 5. Profit marginnya tipis.
Ini sangat spekulatif sahamnya. Oke, terus HOPE. HOPE gimana HOPE? HOPE. Kita lihat HOPE. Naik tajam juga HOPE tuh. Naik tajam. Coba kita lihat HOPE itu seperti apa. Ini kan perusahaan baru nih, baru IPO. Listed, wah nggak ada upside-nya, malah negatif. Kita lihat dia net loss, free cash flow-nya juga negatif karena capex-nya itu 12,5 miliar. Terus net current asset-nya mau nutup utang jangka pendek bisa, tapi selisihnya tipis sekali. Itu selisihnya cuma sekitar 2 miliar ya. Sedangkan utangnya itu jangka panjangnya lebih dari 2 miliar, itu 2,5 miliar ya. Nah, karena itu free cash flow-nya negatif, otomatis dia negatif. Nggak bagus ini saham. Terus berikut UVCR. Naik lumayan nih. Sekarang kita lihat valuasinya UVCR. Nggak ada upside. UVCR nggak ada upside. Nah ini net working capital masih positif. Nah ini kalau kayak gini Anda mungkin bilang kok negatif itunya growth-nya. Anda nggak setuju, Anda bisa masuk ke member premium. Ini ada fasilitas forecast simulator, yang lainnya best stock selection untuk memilih saham-saham terbaik dan menghitung saham IPO. Kita ambil feature forecast simulator. Saya mau pertumbuhannya 4. Ada nggak upside-nya? Upside-nya tetap nggak ada ternyata meskipun 4. Saya robah lagi, pertumbuhannya 8. Tetap nggak ada, harga udah terlalu tinggi. UVCR ya. Sekarang kita lihat TNCA. Naik dari turun terus naik lagi. TNCA. Oh, itu nggak ada tadi tuh. Nggak ada upside nih, lihat aja nih di sini. Malah downside-nya bisa turun 80%. Terlalu tinggi ini. Terlalu tinggi, growth-nya udah bagus. Coba return equity-nya cuma di bawah 3%. Profit margin-nya nggak sampai 2%. Ini tidak produktif saham ini. Baik, para sahabat Easy Stock, kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya.